Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Danu Gustiawan ya, channel YouTube-nya Danu Gustiawan. Pada video kali ini saya mau sharing lagi nih ya teman-teman. Seperti biasa, ini hanya khusus untuk pemula saja ya, mengenai tangga nada ya teman-teman ya. Nah, jadi para gitaris pemula nih yang ingin belajar melodi gitu ya, jadi teman-teman harus pahami dulu ya tangga nada ya. Nah, apa sih itu tangga nada? Jadi tangga nada itu adalah hasil perpaduan ya, atau susunan nada-nada yang disusun dengan memakai rumus interval tertentu gitu ya teman-teman ya. Setidaknya terdapat 3 jenis tangga nada gitu, yaitu tangga nada diatonis, pentatonis ya, sama kromatik ya. Tentunya masing-masing memiliki urutan nada serta karakteristik yang berbeda gitu ya. Nah, seperti biasa ya, kita deketin dulu kameranya ya supaya kelihatan. Nah, jadi tangga nada itu teman-teman ya merupakan unsur penting gitu ya dalam musik ya. Perlu digarisbawahi ya, ini hanya untuk pemula saja ya yang belum tahu gitu. Jadi tangga nada itu ibarat sebuah kerangka gitu ya, kerangka gitu ya. Nah, ini dagingnya gitu ya, tadi ini kerangkanya gitu. Ini dagingnya. Nah, seperti itulah ya pokoknya ya, untuk menghasilkan ide melodi dan juga menentukan not-not apa yang akan dimainkan dalam musik tentunya ya. Teman-teman pasti pernah ya mendengar susunan nada do re mi fa sol la si do. Nah, jadi si nada-nada tersebut itu adalah tangga nadanya ya, yang tersusun sesuai jarak atau interval nada tertentu gitu. Yang saya mau sharing ke teman-teman sekarang itu mengenai tangga nada diatonik ya teman-teman ya, atau diatonic scale, baik itu skala mayor maupun minor ya teman-teman ya. Nah, jadi si tangga nada diatonik ini memiliki 7 not ya teman-teman ya, atau 7 nada gitu dalam satu oktavnya. Misal nih kayak gini nih ya, dari G. Nah, itu ya satu oktav ya. Dan juga di dalamnya terdapat 2 kombinasi jarak interval nada, yaitu 1,5 ya teman-teman ya. Jadi jarak 1,5 itu misal dari nada D ke E itu ya jaraknya 1 ya. Nah, jadi si ini tuh diincal gitu, D E, terus E ke F itu jaraknya setengah gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kita mulai dari tangga nada diatonis mayor dulu ya teman-teman ya. Jadi tangga nada diatonis mayor ini memiliki susunan nada, yaitu tadi ya do re mi fa sol la si do itu ya, atau bisa dibilang C D E F G A B C gitu. C D E F G A B C gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari skala tersebut itu jarak intervalnya itu 1, 1,5, 1, 1,5 ya teman-teman ya. Dari C ke D itu 1, D ke E 1 ya, E ke F setengah ya, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah ya. Nah, perlu digarisbawahi lagi ya, dari nada E ke F itu setengah ya, dan juga B ke C itu sama ya, setengah ya. Nah, dari misal di sini ya, C ke D jarak 1 ya, D ke E jarak 1, E ke F ini setengah ya, F ke G jaraknya 1, G ke A jaraknya 1, A ke B jaraknya 1, B ke C jaraknya 1 ya, setengah ya, maaf. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, begitu pula dengan tangga nada diatonis minor ya teman-teman ya. Di dalamnya itu terdapat 7 not atau 7 nada ya dalam satu oktavnya.
dan juga di dalamnya terdapat dua kombinasi jarak interval nada ya, yaitu ya tadi 1,5 tadi gitu. Sama saja ya, hanya saja kalau tangga nada diatonis minor itu diawali dari nada la ya. Misal seperti ini. La, si, do, re, mi, fa, sol, la gitu ya. Kita mulai dari nada A ya, A minor ya. A, B, C, D, E, F, G, A gitu. La, si, do, re, mi, fa, sol, la gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi jarak intervalnya yaitu 1,5 ya. Dari A ke B itu 1 ya. Terus B ke C itu setengah. C ke D itu 1. D ke E itu 1 ya. E ke F itu setengah. F ke G 1. G ke A 1 ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah jadi intinya seperti ini aja teman-teman ya. Kalau tangga nada diatonis mayor itu kita awali dari nada do gitu ya, atau C, D, E, F, G, A, B, C gitu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Kalau minor itu kita awali dari nada la ya. Jadi la, si, do, re, mi, fa, sol, la gitu ya teman-teman ya. Atau A, B, C, D, E, F, G, A gitu. Nah terus kenapa sih kita harus belajar tangga nada diatonis ini? Ya, ya tentunya ya supaya memudahkan kita saat belajar seni musik gitu ya. Terutama pada alat musik gitar ini gitu. Selain itu juga dengan mempelajari tangga nada ini ya, kita bisa mengulik melodi gitu ya teman-teman ya. Melodi gitu ya, lagu apa yang kita sukai gitu ya kan ya. Tanpa harus meraba-raba lagi gitu nantinya gitu ya, kalau tahu dengan skala ini gitu ya, skala diatonik mayor, diatonik minor gitu ya. Misal nih ya teman-teman ya, kita pengen ngulik nih melodi gitu, melodi apa sih ya yang viral di media anu gitu. Oh melodi ini gitu yang sedang viral gitu ya. Misal intro Wali gitu ya, melodi intro Wali ya, kita pahami dulu gitu ya jenis melodinya seperti apa gitu. Terus chordnya kita mulai dari chord apa gitu ya teman-teman ya. Ya misal nih dari C crash minor ya, C crash minor, terus B, A mayor, G crash mayor ya. Nah kalau sudah tahu ya dari nada pertama yang kita mulai dari chord C crash minor gitu ya, ya kita pakai tangga nada tadi ya teman-teman ya, dari C crash, D crash, E, F, G, A, B, C ya, atau la, si, do, re, mi, fa, sol, la gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham lah teman-teman ya. Nah dari skala tersebut ya kita cari gitu ya nada pertamanya di mana gitu ya, dari la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi gitu. Oh berarti di sini gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu ya dari nada pertamanya itu dari nada mi gitu ya, la, si, do, re, mi gitu ya. Bukan berarti nanti teman-teman membaca gitu mi, la gitu kayak gitu ya, enggak ya. Nah, nanti dengan skala diatonik tadi ya teman-teman bisa diulik gitu ya, diulik sendiri gitu ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman pahami dulu itu ya alunan melodinya itu seperti apa gitu ya. Terus dipadukan dengan skala diatonik minor gitu ya teman-teman ya. Misal seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita sudah tahu ya dari nada tadi itu dari nada mi gitu ya. Nah, masuk ke B ya. A. Terus ke G crash ya, G crash ya.
hidupkan teman-teman ya, terus balik lagi. Terus chord yang terakhirnya di cek res minor ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman dengan skala diatonis tadi gitu ya, bisa mengulik melodi sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah terus mau ngulik melodi apa lagi gitu ya, misal nih yang sudah saja ya, melodi intro melodinya Inka Christie gitu kan ya, yang judulnya Rela itu. Nah teman-teman bisa cari tahu dulu ya, chord pertamanya itu dari chord apa, terus chord berikutnya misal nih dari chord E gitu ya, dari E minor. Nah teman-teman tinggal aplikasikan saja ya dengan menggunakan tangga nada diatonis minor tadi ya teman-teman ya, dari La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La gitu, atau di E, F, G, A, B, C, D, E gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan satu oktav tidak ketemu gitu ya, pakai satu oktav lagi ya, jadi 2 oktav gitu ya. Nah ketemu nih, misalkan nih ketemu nih dari nada B gitu ya. Nah ketemu gitu ya, seperti itu gitu. Terus nah ini masih termasuk skala E minor tadi ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengulik sendiri gitu ya, lagu apa yang teman-teman sukai gitu ya. Ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak harus bingung gitu ya, kita mau ngulik melodi misalnya ya, melodi yang kita sukai gitu, dari mana nada pertamanya gitu ya, gak perlu seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal cari tahu dulu gitu ya, chord pertamanya dari apa gitu ya. Nah terus chord berikutnya gitu. Nah nanti teman-teman tinggal aplikasikan saja gitu ya, dengan menggunakan tangga nada diatonis tadi gitu ya, gitu ya, atau dari minor dari mayor gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Dengan cara menghafal tangga nada diatonis mayor minor tadi juga ya, teman-teman nanti bakal tahu gitu ya, bahwa skala C mayor itu tidak harus dari sini doang gitu ya teman-teman ya. Bisa saja ya dengan cara menghafal skala-skala mayor minor tadi gitu ya. Nanti otomatis teman-teman bakal tahu gitu ya. Nah, skala C mayor itu bisa dari sini juga gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Terus ke sini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus dihafal ya. Yang penting hafal ininya ya, hafal skalanya gitu ya. Dari C misalnya skala mayor dari C ke D itu 1 ya, D ke E itu 1, E ke F itu setengah, F ke G itu 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah itu ya teman-teman. Jadi harus dihafal itu ya, supaya gampang gitu ya cara mengulik melodinya gitu ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seperti biasa ya, perlu teman-teman ingat ya, saya ini bukan musisi atau gitaris band gitu ya atau apalah. Saya ini hanya orang biasa saja ya. Jadi saya ini cuma pengen sharing aja gitu ya ke teman-teman ya, supaya memudahkan teman-teman gitu ya
untuk mengulik melodi gitu ya, melodi yang teman-teman sukai aja gitu ya. Udah seperti itu aja ya videonya ya.